Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk menyaksikan video kisah inspiratif. Saudara, video kali ini mengisahkan atau menceritakan tentang seorang santri asal Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar ke tanah suci Madinah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Walhasil, beliau menjadi orang yang alim, soleh, dan beradab mulia, sehingga menjadi santri yang disegani, dicintai, dan dikagumi, termasuk oleh para wanita solehah, sehingga dia dipercaya menjadi imam 4 wanita solehah. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita ikuti bersama. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me fine again. Love is you, realize. Love is you, realize. Make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my world, talking to my eyes. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Semeru, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Fahri. Ia bukan anak kiai, bukan pula keturunan tokoh terkenal. Ayahnya hanya seorang tukang kayu yang hidup bersahaja, sedang ibunya penjual kue keliling yang tak pernah lelah mengayuh sepeda dari rumah ke rumah. Namun, di balik kesederhanaan itu, mereka menyimpan harta yang lebih berharga dari emas, pendidikan adab dan akhlak. Sejak kecil, Fahri dikenal sebagai anak yang tenang dan gemar membantu. Ia tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara, tutur katanya lembut, penuh hormat, dan menyenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Ketika anak-anak lain bermain layang-layang atau memancing di sungai, Fahri justru menghabiskan waktu di surau tua bersama kitab kuning dan suara lamat-lamat pengajian. Di usia 12 tahun, ia telah hafal Al-Quran, bukan karena ambisi, melainkan karena cinta. Orang-orang kampung menjulukinya anak langit, karena meski kakinya berpijak di tanah, pikirannya selalu tertuju pada akhirat. Tidak jarang ia menolak uang saku dari ibunya hanya karena melihat tetangganya tak punya beras. Suatu hari, seorang ustaz berkata, jika akhlak bisa diukir, maka ukiran pada Fahri itu mendekati sempurna. Setelah lulus dari pesantren kecil di desanya, Fahri mendapatkan beasiswa untuk belajar di sebuah universitas Islam ternama di Madinah. Banyak yang terkejut bagaimana mungkin anak dari desa terpencil ini bisa menembus gerbang ilmu di tanah suci. Jawabannya bukan karena nilai akademik semata, tetapi karena surat rekomendasi dari para ulama lokal yang pernah bertemu dengannya dalam sebuah pertemuan santri nasional. Anak ini memiliki adab yang tak biasa, tulis mereka. Perjalanan ke Arab Saudi bukan hanya perpindahan geografis bagi Fahri, tapi juga awal dari babak kehidupan yang penuh ujian dan keberkahan. Ia berangkat bukan membawa harta, bukan pula dukungan politik atau keluarga besar, melainkan hanya doa ibunya yang lirih di ambang pintu. Ya Allah, jagalah anakku dan jadikan ilmunya manfaat. Fahri tidak tahu bahwa
Di tanah baru itu, takdir akan mengikatkan hatinya dengan 4 wanita mulia. Bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, tetapi karena satu hal yang selalu dia bawa sejak kecil, akhlak. Dan dari santri sederhana inilah kisah luar biasa itu bermula. Kisah tentang iman, cinta yang terbingkai syariat, serta bagaimana seorang lelaki biasa dipilih Allah untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Fahri duduk di serambi masjid pesantren. Matanya menatap langit senja yang berwarna emas kejinggaan. Di pangkuannya tergeletak kitab Talim Al-Muta'allim, halaman terakhir yang baru saja ia tamatkan setelah sekian bulan. Ustaz Ma'asyum, pengasuh pesantren tempat ia menimba ilmu sejak remaja, mendekatinya dengan langkah pelan. "Fahri," katanya lembut, "ada sesuatu yang ingin Ustadz sampaikan." Fahri menoleh, menunduk sopan. "Silakan Ustaz." "Engkau terpilih mendapat beasiswa ke Madinah, belajar langsung di Universitas Islam Madinah, Tanah Haram." Ustaz Masyum tersenyum, namun matanya berkaca. Sejenak Fahri terdiam, hatinya seperti tertimpa gelombang besar. Madinah, tanah Rasulullah. Ia, santri dari dusun kecil, akan menapaki jalan ilmu di tempat suci yang namanya hanya ia sebut dalam doa dan salawat. Namun, di balik rasa syukur itu, hati Fahri diliputi kekhawatiran. Ia bukan anak kota, tak bisa bicara bahasa Arab dengan lancar, bahkan untuk naik pesawat pun belum pernah. Tapi, Ustaz Ma'asyum menepuk pundaknya, seolah menjawab gundah yang belum terucap. "Jangan takut Fahri, Allah akan bersamamu. Bukan kecerdasan yang membuat orang mulia di sisinya, tapi ketaatan dan akhlak." Kepergian Fahri ke Arab Saudi penuh haru. Ibunya menjahitkan baju koko putih terakhir yang ia miliki, dan ayahnya mengantar sampai ke bandara, meski tak sanggup menyembunyikan linangan air mata. "Nak, ilmu itu warisan Nabi. Jangan sia-siakan. Jadilah mata air di tanah gersang." Setiba di Madinah, Fahri merasa seperti bayi yang baru lahir di dunia asing. Suasana kampus yang megah, bahasa yang sulit dimengerti, teman-teman dari berbagai negara membuatnya merasa kecil dan sunyi. Tapi, satu hal yang ia pegang teguh, tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Fahri membiasakan diri datang lebih awal ke Masjid Nabawi untuk memperbaiki tajwid dan logat Arabnya. Ia menyimak kajian-kajian para ulama besar, meski kadang tak paham seluruhnya. Tapi, ia yakin, niat yang lurus akan membuka jalan. Dan, benar saja, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Fahri sudah mampu menjadi penerjemah bagi mahasiswa baru asal Asia Tenggara. Ketekunan, kesederhanaan, dan sikap tawadhunya membuat para dosen dan rekan sekelasnya menaruh hormat. Ia tak pernah menolak tugas, tak pernah membantah nasihat. Bahkan ketika waktu luangnya bisa dipakai untuk istirahat, Fahri lebih memilih membantu masjid atau mengajar anak-anak kecil di sekitar kampus. Suatu hari, seorang syaikh dari keluarga terhormat di Madinah berkata, "Fahri, engkau tidak kaya, tapi aku melihat kekayaan besar dalam adabmu." Ucapan itu menjadi pintu bagi takdir yang lebih besar. Pertemuan dengan Zainab, calon istri pertamanya, dan awal kisah cinta yang lahir bukan dari harta atau rupa, tapi dari akhlak dan keberkahan ilmu. Dan sejak saat itulah tanah hijrah ini tak lagi terasa asing. Ia menjadi rumah baru bagi Fahri, sang santri Indonesia yang membawa harum negerinya lewat adab, bukan popularitas. Madinah adalah kota cahaya, tapi bagi Fahri, sinar yang paling lembut datang dari seseorang yang tak ia duga, seorang wanita Arab bernama Zainab binti Sa'ad, anak dari seorang syaikh yang terpandang di lingkungan sekitar Masjid Kuba. Pertemuan mereka bukan seperti dalam cerita cinta yang penuh bunga. Ia dimulai dari sebuah kesederhanaan,
Fahri seperti biasa membantu membersihkan karpet masjid setelah sholat subuh. Di saat yang sama, Zainab kerap datang bersama ibunya, membawa makanan untuk para penjaga dan jamaah tua. Ia tak banyak bicara, matanya selalu tertunduk, dan tutur katanya penuh rasa hormat. Suatu hari, Ibu Zainab menghampiri Fahri sambil tersenyum. "Wahai anak muda, siapa namamu?" "Fahri, Ummi," jawabnya dengan takzim. "Dari mana engkau belajar adab seperti ini?" tanyanya, setengah bercanda namun serius. "Banyak pemuda Arab tidak seperti engkau." Fahri hanya tersenyum kecil. "Saya belajar dari pesantren kecil di Jawa Timur dan dari doa ibu saya." Beberapa hari kemudian, tawaran yang mengejutkan datang. Ibu Zainab kembali menemuinya. Kali ini membawa kabar yang membuat hati Fahri terhenti sejenak. "Kami ingin memintamu menjadi bagian dari keluarga kami. Jika engkau berkenan, Zainab bersedia dinikahi." Fahri terdiam. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya santri dari negeri jauh, tanpa harta, tanpa keturunan bangsawan. Tapi Ibu Zainab memotong kegundahannya. "Kami tak mencari harta. Kami mencari menantu yang membawa keberkahan, dan kami melihat itu dalam akhlakmu." Dengan penuh istikharah dan restu dari orang tuanya di Indonesia, Fahri menerima pinangan itu. Pernikahan mereka sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya akad yang khusyuk di hadapan Allah dan beberapa saksi. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi keberkahan yang dalam. Zainab adalah istri yang lembut. Ia tak banyak bicara, namun memahami Fahri bahkan sebelum ia mengucapkan sesuatu. Di saat Fahri pulang letih dari mengajar, Zainab menyambutnya dengan senyum dan segelas air zam-zam. Ketika Fahri tenggelam dalam belajar atau berdakwah, Zainab menemaninya dalam diam, menjadi penenang bukan dengan kata, tetapi dengan ketenangan jiwa. Zainab tahu suaminya bukan milik pribadi semata, tapi milik umat. Dan ia mendukung Fahri bukan dengan kecemburuan, melainkan dengan cinta yang memahami tugas seorang lelaki berilmu. Pada suatu malam, saat langit Madinah diselimuti cahaya bulan, Zainab berkata, "Pelan, aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu. Karena darimu, aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang mendekatkan diri kepadanya." Fahri menunduk haru. Ia tak tahu apa yang telah ia lakukan hingga Allah menitipkan wanita sebaik Zainab ke dalam hidupnya. Tapi ia tahu satu hal, ini adalah takdir yang lembut, takdir yang datang karena akhlak, bukan karena dunia. Dan dari Zainab, Fahri belajar bahwa kelembutan adalah kekuatan dan cinta dalam rumah tangga tumbuh bukan dari romantisme semata, tapi dari doa dan pengabdian yang tulus. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga yang tentram bersama Zainab, hidup Fahri kembali dihadapkan pada takdir yang tidak ia rancang, namun datang dengan cara yang sangat halus, melalui panggilan tanggung jawab, bukan nafsu. Namanya Aliyah binti Khalid, seorang janda muda yang tinggal di lingkungan tempat Fahri biasa mengajar anak-anak penghafal Quran. Suaminya wafat dalam kecelakaan mobil saat pulang kerja malam hari, meninggalkan Aliyah bersama seorang anak perempuan kecil bernama Yasmin. Aliyah sendiri dikenal sebagai wanita yang sabar, dermawan, dan sangat menjaga kehormatannya. Meskipun hidupnya berat, ia enggan mengemis belas kasihan. Fahri mengenalnya pertama kali ketika Aliyah membawa anaknya ke tempat pengajian. Ia duduk di belakang, tak pernah berbicara, hanya mengamati. Namun yang membuat Fahri tertegun adalah bagaimana Yasmin bisa menghafal surah-surah panjang di usia belia. Ternyata di balik keheningan Aliyah ada keteguhan hati seorang ibu yang mengajarkan Quran kepada anaknya setiap malam tanpa mengenal lelah. Suatu hari, Fahri mendengar kabar bahwa Aliyah diusir dari rumah kontrakannya karena telat membayar sewa.
Tanpa pikir panjang, Fahri mencarikan tempat tinggal sederhana dan menitipkan pembayaran kontrakan melalui seorang tetua masjid tanpa menyebutkan namanya. Namun, kebaikan yang disembunyikan itu akhirnya terbuka juga. Aliyah mendatangi rumah Fahri untuk mengucapkan terima kasih. Dengan suara rendah dan mata berkaca, ia berkata, "Jika bukan karena iman dan rasa malu, aku tidak akan datang. Tapi hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi sebagai seorang wanita." Aliyah lalu menyampaikan keinginannya, bukan sekadar berharap bantuan, tapi menawarkan diri untuk dinikahi. Bukan karena aku ingin dimuliakan, tapi karena aku ingin menjaga kehormatan dan anakku. Jika engkau tidak berkenan, aku tak akan marah. Aku hanya ingin hidup di jalan yang Allah ridhai. Fahri terdiam lama. Ia tahu bahwa poligami bukan sekadar soal mampu secara materi. Ia adalah ujian besar tanggung jawab dan keadilan. Ia beristikharah selama 7 malam berturut-turut. Zainab dengan hati yang besar berkata, "Jika itu pilihanmu karena Allah, aku akan mendukungmu. Aku istrimu, bukan penghalang jalan dakwahmu." Dengan niat melindungi dan memberi nafkah lahir batin secara adil, Fahri pun menikahi Aliyah. Sejak hari itu, ia menjadi bukan hanya suami, tapi juga ayah bagi Yasmin. Tanggung jawabnya bertambah, namun hatinya juga semakin luas. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan selalu hadir dalam bentuk rasa suka, tapi dalam bentuk pengorbanan dan tanggung jawab. Aliyah mengajarkan Fahri bahwa cinta yang benar justru lahir dari beban yang dipikul bersama. Dan dari wanita kedua inilah Fahri memahami bahwa poligami bukan jalan menambah cinta, tapi menguatkan amanah. Hari-hari Fahri semakin padat setelah pernikahannya dengan Aliyah. Ia kini menjadi suami dari 2 wanita salihah yang memiliki karakter berbeda, namun keduanya membawa ketenangan dalam rumah tangganya. Di tengah kesibukan sebagai pengajar, dai, dan pembimbing komunitas Asia Tenggara di Madinah, takdir kembali mempertemukannya dengan sosok yang akan mengubah persepsinya tentang perempuan, ilmu, dan cinta. Namanya Maryam binti Abdullah, seorang dosen muda di universitas tempat Fahri kadang diundang menjadi pemateri tambahan untuk kelas tahfidz dan balaghah. Maryam dikenal sebagai wanita Arab yang tegas, pintar, dan sangat mencintai ilmu. Ia lulusan Qism Al-Quran wa Ulumuhu, Departemen Ilmu Al-Quran, dan sudah menulis beberapa risalah ilmiah yang dikagumi banyak ulama wanita di Hijaz. Pertemuan mereka dimulai dari forum ilmiah ketika Fahri menyampaikan makalah tentang kelembutan dalam dakwah Rasulullah. Maryam bertanya dengan kritis namun sopan, menyampaikan argumen yang menunjukkan kedalaman ilmunya tanpa menghilangkan adab terhadap narasumber. Di mata Fahri, itu adalah kecantikan yang tidak biasa, kecantikan akal dan adab sekaligus. Setelah beberapa kali berdiskusi dalam ruang terbuka dan ilmiah, Maryam mendekati Ustaz Fadlan, salah satu guru Fahri, dan menyampaikan keinginan yang mengejutkan. Ia ingin dipinang Fahri. Ia tahu Fahri telah beristri 2 dan ia sadar bahwa pilihannya mungkin dianggap aneh oleh masyarakat Madinah. Tapi dengan tegas ia berkata, "Saya tak mencari kebahagiaan dunia, saya mencari seorang imam yang mencintai ilmu dan mengamalkannya." Kabar itu sampai ke telinga Fahri lewat ustaznya. Awalnya Fahri bingung. Ia bukan mencari istri, bahkan merasa belum pantas menambah amanah. Tapi ustaznya berkata, "Jika seorang wanita salihah dan berilmu datang menawarkan dirinya demi agama, jangan tolak sebelum kau istikharah." Zainab dan Aliyah menerima kabar itu dengan hati yang lapang. Mereka tak merasa terancam karena mereka tahu Fahri bukan lelaki yang mengejar dunia dan Maryam bukan wanita yang haus status. Ia datang sebagai saudari dalam perjuangan,
bukan pesaing dalam cinta. Pernikahan Fahri dan Maryam berlangsung dalam kesunyian dan kesakralan. Maryam langsung mengisi celah yang belum lengkap di rumah tangga Fahri. Ia mengatur pendidikan anak-anak, membimbing para istri lain dengan wawasan ilmu, dan membangun suasana rumah yang Qur'ani. Fahri bersyukur. Di Maryam, ia melihat bahwa ilmu bukan hanya untuk dibanggakan, tapi untuk menyatukan. Maryam mengajarkan bahwa perempuan cerdas bukan yang meninggi di atas suaminya, tapi yang menguatkan sayap dakwahnya. Dan Fahri pun semakin yakin bahwa Allah tak menakdirkan sesuatu kecuali dengan tujuan yang lebih tinggi. Rumah tangganya kini bukan hanya rumah cinta, tapi rumah ilmu. Setiap malam ada halakah kecil di ruang tamu, tempat anak-anak, para istri, bahkan tetangga belajar. Dan semuanya berawal dari satu hal, keikhlasan. Sementara rumah tangga Fahri semakin dipenuhi cinta dan ilmu, takdir sekali lagi mengetuk pintu dengan cara yang sangat tak biasa, melalui hidayah yang menembus benua. Dan dari benua Eropa, datanglah wanita keempat dalam hidup Fahri, bukan untuk menambah pujian dunia, tapi untuk memperluas ladang dakwah. Namanya Hafsyah, sebelumnya dikenal sebagai Elena Müller, seorang mahasiswi doktoral bidang filsafat dari Jerman yang memeluk Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran dan mengikuti kuliah daring tentang Islam. Ia datang ke Madinah untuk memperdalam agama setelah hatinya bergetar membaca kisah Maryam dan Khadijah dalam Al-Quran. Di universitas tempat Maryam mengajar, Hafsyah diterima sebagai mahasiswa tamu di program pemahaman Islam untuk mu'alaf internasional. Fahri pertama kali bertemu Hafsyah dalam sebuah forum diskusi terbuka di Masjid Nabawi, di mana ia menjadi pembicara tentang adab dalam bertanya kepada Allah melalui doa. Seusai acara, Hafsyah menghampirinya dengan penuh tazim, bertanya tentang konsep qanaah dan sabar dalam Islam, dua nilai yang membuatnya tertarik menjadi muslim. Dari sanalah interaksi ilmiah dan dakwah berjalan. Maryam, yang kini menjadi pembimbing akademik Hafsyah, juga sering memfasilitasi diskusi mereka dalam suasana ilmiah dan ma'ruf. Sampai suatu hari, Hafsyah dengan berani menyampaikan keinginan besarnya. Aku ingin masuk dalam kehidupan muslim seutuhnya, bukan hanya sebagai pelajar, tapi sebagai istri dari seorang lelaki muslim yang bisa menuntunku. Maryam menyampaikannya kepada Fahri dengan tenang. Ia tidak mencari suami untuk status. Ia mencari bimbingan dan pelindung. Ia butuh imam dalam rumah tangga, bukan hanya guru di kelas. Fahri merasa ini adalah ujian sekaligus amanah yang besar. Ia beristikharah, meminta petunjuk Allah, dan menimbang secara matang. Ia tahu menikahi seorang mu'alaf dari latar belakang Eropa tidaklah ringan. Perbedaan budaya, bahasa, dan cara pandang bisa jadi tembok jika tidak dijembatani dengan iman dan kelembutan. Namun, justru karena perbedaan itulah dakwah bisa tumbuh. Dengan restu istri-istrinya, Fahri menikahi Hafsyah dalam prosesi akad yang penuh khidmat. Hafsyah memeluk nama barunya dengan air mata syukur. Kini aku menjadi Hafsyah, katanya, seperti istri Rasulullah yang mencintai ilmu dan hafalan Quran. Ternyata Hafsyah bukan beban dalam rumah tangga Fahri. Ia cepat belajar, ringan tangan, dan penuh semangat dalam menolong. Ia mulai mengajarkan Islam kepada para mu'alaf lain dalam bahasa Inggris dan Jerman. Ia menjadikan rumah tangga Fahri sebagai tempat syiar Islam untuk kalangan barat. Fahri pun belajar darinya bahwa hidayah tak mengenal batas negara, dan cinta dalam Islam tak dibangun di atas kesamaan latar, tapi pada kesatuan tujuan menuju Allah. Hafsyah melengkapi mozaik kehidupan Fahri, dan di antara 4 istrinya, dialah yang paling sering bertanya, belajar, dan menangis dalam sujud malam, karena ia tahu keimanannya masih muda, tapi semangatnya untuk mencintai Allah sangat dewasa. Tak ada kisah hidup yang lurus tanpa belokan. Dan
Semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin berat ujian yang menimpanya. Begitulah sunnatullah yang tak terelakkan. Begitu pula yang terjadi pada Fahri, sang santri dari Indonesia yang kini menjadi kepala keluarga dari 4 wanita salihah di Tanah Suci. Setelah pernikahannya dengan Hafsyah, kehidupan Fahri justru tidak menjadi lebih ringan. Ia kini dikenal luas di kalangan komunitas Asia Tenggara, bahkan mulai dihormati oleh sebagian kalangan Arab karena keilmuannya dan kesantunannya. Tapi di balik itu semua, kecemburuan dan fitnah mulai berhembus. Sebagian orang mulai mempertanyakan motif Fahri menikahi 4 wanita. Apakah ia benar-benar adil? Apakah ini bentuk nafsu yang dibungkus dalih agama? Bahkan ada yang melayangkan tuduhan bahwa ia menikahi Hafsyah demi kewarganegaraan dan popularitas. Fitnah menyebar di media sosial lokal. Gambar Fahri bersama istri-istrinya yang awalnya dibagikan untuk keperluan dakwah keluarga sakinah, kini dipelintir menjadi bahan gunjingan. Para muridnya pun sempat ragu. Sebagian ustaz yang dahulu memuji, kini menjauh diam-diam. Masjid yang biasanya ramai saat Fahri mengisi kajian, tiba-tiba lengang. Fahri terluka, tapi ia tak membalas. Ia hanya berkata pada Zainab, "Jika ini ujian karena Allah ingin menghapus dosa-dosaku, maka aku ridha." Zainab, Aliyah, Maryam, dan Hafsyah melihat sendiri bagaimana suami mereka tetap istiqamah, tidak mengeluh, tidak mencari pembelaan, hanya memperbanyak tahajud dan zikir. Puncaknya, Fahri dipanggil oleh salah satu otoritas lokal atas laporan masyarakat bahwa ia menjalankan praktik poligami ilegal dan mencemarkan nama baik pesantren Indonesia. Di ruang pengadilan agama, ia ditanya keras tentang niat dan kelayakan dirinya. Fahri menjawab dengan tenang, "Saya hanya orang biasa yang mencoba meneladani Rasulullah. Istri-istri saya semua tahu hak dan kewajibannya, dan mereka hadir bukan karena saya lebih hebat dari orang lain, tapi karena mereka ingin hidup dalam rumah yang mencintai Quran." Keempat istrinya diminta hadir sebagai saksi. Dan yang membuat semua terdiam adalah ketika mereka saling membela satu sama lain, bukan bersaing. Maryam berkata, "Jika dia zalim, aku yang paling dulu akan pergi." Hafsyah menambahkan, "Sejak aku masuk Islam, Fahri adalah cahaya yang membimbingku, bukan bayangan yang menutupi cahaya itu." Para petugas pun mulai luluh. Mereka melihat bahwa rumah tangga Fahri bukanlah istana hawa nafsu, tapi benteng iman dan kasih sayang. Ujian itu akhirnya mereda, tapi bukan tanpa luka. Nama baik Fahri memang kembali bersih, namun ia belajar satu hal, bahwa fitnah bisa datang dari amal yang benar, dan kesabaran lebih tinggi nilainya daripada 1000 argumen. Dari ujian ini, Fahri memetik hikmah yang dalam, bahwa kemuliaan bukan di mata manusia, tapi dalam pandangan Allah, dan tidak ada benteng paling kuat menghadapi badai fitnah selain doa istri-istri yang salihah. Hari-hari setelah fitnah itu berlalu, justru menjadi awal kebangkitan baru bagi Fahri dan keluarganya. Ujian besar telah mereka lewati, dan justru darinya tumbuh ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka adalah suami dan istri, kini mereka adalah pejuang satu barisan, dengan cinta yang bukan hanya dari hati, tapi juga dari keyakinan yang sama terhadap visi hidup bersama. Fahri menyebut mereka 4 perisai kehormatannya, dan memang keempat istrinya bukan hanya pendamping hidup, tapi penjaga izah suaminya, dengan cara yang elegan, tenang, dan syar'i. Setelah kejadian di pengadilan agama, komunitas muslimah di Madinah menjadi penasaran. Bagaimana bisa 4 wanita hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga? Apa rahasianya? Maryam dan Aliyah mulai diminta mengisi kajian tentang ukhuwah dalam poligami, sementara Hafsyah menjadi tamu rutin dalam majelis mualaf.
dan Zainab memimpin halaqah Quran untuk para ibu rumah tangga. Fahri tidak pernah menyuruh mereka tampil, tapi mereka sendiri yang maju, bukan untuk membela suami mereka, melainkan untuk membela makna pernikahan Islami yang sesungguhnya. Dalam setiap forum, mereka menekankan bahwa poligami bukan tentang jumlah istri, tapi tentang keadilan dan tanggung jawab yang berat, bukan untuk lelaki sembarangan, tapi bagi mereka yang benar-benar takut kepada Allah. Salah satu momen paling mengharukan terjadi dalam sebuah kajian terbuka di Masjid Besar Madinah ketika seorang penanya bertanya kepada Maryam, "Apakah engkau tidak pernah cemburu kepada istri-istri Fahri yang lain?" Maryam tersenyum dan menjawab, "Cemburu itu fitrah, tapi aku lebih takut kehilangan surga daripada bersaing di dunia. Jika suamiku adil dan para istrinya salihah, maka aku ingin bersama mereka semua juga di akhirat." Jawaban itu viral, tapi bukan viral sensasional, melainkan viral yang menyentuh banyak hati. Banyak wanita yang sebelumnya menolak mentah-mentah konsep poligami mulai melihatnya dari sisi ruhaniyah. Fahri dan istri-istrinya tidak mempromosikan poligami, tetapi mereka memperlihatkan bahwa ketika iman menjadi dasar, semua susunan akan seimbang. Di rumah, keempat istri Fahri justru semakin akrab. Zainab dan Aliyah bertukar resep masakan. Maryam menjadi guru kecil anak-anak, dan Hafsyah membimbing hafalan bahasa Arab mereka. Setiap malam, Fahri mengimami sholat berjamaah di rumah. Setelahnya, mereka duduk bersama, membaca hadis, dan berbagi kisah hari itu. Fahri menyadari satu hal penting. Cinta bukan hal yang ditaklukkan, tapi dipelihara bersama. Dan perisai terkuat seorang lelaki bukanlah kekuasaan atau pengaruh, tapi doa dan kesetiaan wanita-wanita salihah di sekelilingnya. Dalam doa malamnya, Fahri selalu mengucap syukur. "Ya Rob, aku hanyalah santri dari desa kecil, tapi Engkau karuniakan 4 bidadari penjaga kehormatanku. Maka jadikan rumah ini taman ilmu, tempat tumbuhnya anak-anak yang Engkau ridai." Dalam dunia yang kian hiruk-pikuk oleh citra, sensasi, dan kejaran duniawi, kisah Fahri adalah pengingat bahwa yang mengangkat derajat manusia bukan kekayaan, bukan ketenaran, melainkan akhlak. Dan akhlak itu bukan sekadar cara berbicara manis, tapi kesungguhan hati dalam berlaku adil, sabar, rendah hati, dan jujur meski tak ada yang melihat. Fahri tidak sempurna, ia pun kadang lelah, kadang menangis dalam diam. Tapi yang membedakan adalah ia tidak pernah melepaskan tali Allah dalam setiap keadaan. Saat ia diuji, ia bersabar. Saat ia diberi, ia bersyukur. Saat disalahpahami, ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan doa dan sikap tenang. Keempat istrinya pun belajar darinya. Dalam rumah itu, tidak ada istri utama dan istri sekunder. Semua diperlakukan setara. Anak-anak pun tumbuh dalam kehangatan ilmu dan kasih sayang. Mereka melihat langsung bagaimana seorang ayah yang baik bukan hanya mengimami salat, tapi juga menjadi teladan dalam kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Setiap hari Kamis malam, Fahri mengumpulkan keluarga besarnya dalam majelis kecil di rumah. Mereka membaca hadis, saling mendoakan, lalu saling menguatkan satu sama lain. Ia tidak hanya mendidik anak-anaknya, tapi juga menjadikan istri-istrinya sebagai madrasah yang saling menyemangati. Ia sering berkata, keberkahan rumah tangga bukan diukur dari luasnya rumah, tapi dari seberapa sering nama Allah disebut di dalamnya. Suatu ketika, seorang wartawan dari Indonesia mewawancarainya dan bertanya, "Apa rahasia Bapak bisa memiliki 4 istri dan hidup damai seperti ini?" Fahri hanya menjawab singkat, "Saya tidak punya rahasia. Yang saya pegang hanya satu, akhlak Rasulullah. Jika saya bersikap seperti beliau kepada istri-istrinya, kepada sahabatnya, kepada musuhnya, insya Allah semua akan Allah jaga."
Kisah Fahri menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa poligami bukan alat pamer, tapi amanah besar yang tak bisa dijalankan tanpa kedewasaan iman. Bahwa kesuksesan sejati bukanlah pengakuan manusia, melainkan rasa cukup yang tumbuh dari ridha Allah, dan bahwa seorang santri biasa bisa mencapai kehormatan luar biasa jika ia menjaga adab dalam setiap langkahnya. Ia adalah cerminan bahwa akhlak adalah mahkota tak kasat mata, dan siapapun yang memakainya dengan ikhlas, Allah akan angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kini, ketika matahari terbenam di Madinah dan suara azan berkumandang lembut, Fahri dan keluarganya berjalan menuju masjid. Tidak untuk disorot, tidak untuk dikenal, tapi untuk bersujud pada Zat yang telah menuliskan kisah mereka dalam takdir yang indah. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Alright. Okay. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.